Shalom, selamat sore para kaum wanita di Gia Condrokusumo, juga para pendengar yang mampir ke channel Yuk Mengajar. Tentunya nggak cuman para wanita ya, ada juga para pria tentunya. Kita akan memulai ibadah PWK, Persekutuan Wanita Kristen, dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami bisa melakukan ibadah online, dan biarlah melalui jaringan internet yang ada, melalui aplikasi yang ada, Engkau bekerja sehingga setiap kami ditegur, diberikan kekuatan, dan diberikan pengharapan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan atau renungan pada sore hari ini saya ambil dari renungan saya ya hari ini ya. Yang ikut PA pasti tahu hari ini kita sudah sampai di 1 Timotius pasal yang pertama. Yang mau saya share yang ada di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Sampai berapa ya? Sampai 16 kayaknya ya. Sampai 16 ya. 17 ya. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini adalah ucapan syukur Paulus ya kepada Tuhan Yesus ya, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan yang menarik, ini ditulis di kitab atau di surat yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Jadi Timotius ini anak muda hasil dari pemuritan Paulus, dan Timotius ini dikirim ke Efesus ya. Di Efesus dia menggembalakan ya di sana gereja atau jemaat Efesus, di mana jemaat Efesus ini sangat terkenal dengan berhalanya dan orang-orang yang keras ya. Tapi yang menarik, tidak saya bahas yang itu ya. Tapi yang menarik adalah coba kita perhatikan ucapan syukur Paulus kepada Tuhan ya. Beberapa kali ada kalimat bahwa aku yang paling berdosa ya. Paulus bersyukur karena dia yang dulu adalah seorang penganiaya jemaat ya. Ada di ayat 13 ya. Aku yang tadinya seorang penghujat. Jadi Paulus ini tuh tadinya penghujat ya. Kalau kita sekarang lihat di channel YouTube, ada banyak orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Nggak usah heran, karena Paulus
dulu 2000 tahun yang lalu adalah seorang penghujat. Nggak hanya seorang penghujat dikatakan, dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Waduh, ya. Tetapi Paulus sadar akan dosanya. Ini yang penting, ya. Paulus sadar akan dosanya. Bahkan dikatakan dia orang yang paling berdosa, ya, ayat 15. Di antara mereka, di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa, ya. Ini menarik, kenapa? Karena banyak di antara kita pengen bertobat, pengen berubah, pengen meninggalkan hidup yang lama, tetapi kita belum punya rasa bersalah, belum punya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ini penting, ya. Jadi mengakui kesalahan kita itu amat sangat penting, ya. Terkadang kita hanya berpikir, yang penting kan saya tidak lakukan itu lagi, sudah, ya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah maukah kita mengakui bahwa kita salah. Kalau para kaum wanita di sini mungkin ribut dengan suami, mungkin ada masalah dengan kawan, begitu, ya. Kemudian ada ucapan-ucapan yang mungkin tidak benar, ya, ucapan-ucapan yang ganas seperti Paulus, ya, katakan bahwa mereka itu Paulus itu seorang yang ganas, ya. Kalau engkau sadar, kalau engkau sudah terlalu jauh memaki-maki seseorang, begitu, ya. Biasanya kalau kita emosi, bahasa kita kurang terkontrol, ya. Kita sadar bahwa kita, aduh, kayaknya aku nggak pantas ngomong seperti itu, ya. Pertanyaannya, apakah engkau minta maaf, ya? Apakah engkau menyadari bahwa engkau salah, atau ya udahlah, yang penting aku sadar kalau aku nggak bener, ya. Yang penting aku sadar, aku nggak akan lakukan itu lagi. Tapi engkau tidak mau datang dan untuk meminta maaf. Artinya engkau belum punya jiwa besar untuk mengakui kesalahan. Paulus dia tulis di sebuah surat, di mana surat itu akan dibaca banyak orang, bahkan ribuan tahun surat ini masih dibaca. Apa? Paulus tulis, akulah yang paling berdosa. Wah, ya. Luar biasa, ya. Jadi pertama kali kalau engkau mau berubah, mau bertobat, harus punya kebesaran hati untuk mengakui itu dengan bibir, dengan mulut, nggak cuma di batin, tetapi akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin engkau punya banyak alasan. Tuhan, tapi kan suami saya yang duluan ngegas, saya kan cuma ngomporin aja, jadinya kita ngegas bareng, ya. Kan teman saya yang cari gara-gara dulu, makanya saya maki-maki dia. Ya bukan salah saya, Tuhan. Mungkin kita punya banyak alasan untuk membuat diri kita benar, atau paling tidak kita mengurangi, ya oke lah saya salah tapi nggak salah banget, Tuhan. Nah, begitu, ya. Tapi Paulus ini nggak banyak excuse, ya, nggak banyak alasan. Padahal kalau kita pahami siapa Paulus, Paulus ini seorang ahli Taurat yang dididik oleh Gamaliel. Itu seorang yang sangat terkenal, rabi yang terkenal pada zaman itu, dan Paulus ini muridnya Gamaliel. Bisa saja Paulus berkata, Tuhan, sebetulnya saya tuh nggak mau menyiksa jemaat Tuhan, tapi karena memang saya dididik untuk itu. Tuhan, saya tuh sebetulnya nggak mau begitu, cuman kan ini gara-gara guru saya tuh yang ngajarin, gitu, ya. Bisa aja. Paulus bilang bisa aja, ya, bisa saja, ya. Tetapi sekali lagi, Paulus tidak mau membenarkan dirinya atau mengurangi dosanya. Dia dengan jelas dan lantang berkata, akulah yang paling berdosa, ya. Banyak di antara kita memang dosa sih, Tuhan, tapi dosa saya kecil lah. Masih gedean dosa itu loh teman saya. Saya memang nyontek, Tuhan, tapi kan nyonteknya cuma pelajaran matematika. Sebelah saya itu nyonteknya semua pelajaran loh, Tuhan. Nah, ya kan. Saya sih memang
saya berdosa kadang-kadang kalau belum selesai ibadah baru doa syukur saja, doa berkat saya sudah keluar duluan. Memang sih saya keluar duluan, tapi Mas Firman udah di depan. Jadi Mas Firman lebih dulu keluar dari saya. Berarti Mas Firman yang lebih berdosa gitu ya. Ada banyak alasan di antara kita yang paling tidak kita ingin mengurangi dosa kita. Tetapi hari ini kita belajar dari ucapan syukur Paulus bahwa kita harus sadar bahwa kita berdosa dan udahlah, gak usah banding-bandingin dosa kita, gede-gedein atau membandingkan besar kecil dosa kita dengan orang lain. Yang penting kita berdosa, kita sadar kita berdosa, dan tentu Tuhan akan menebus karena Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan yang menarik yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, sekali lagi ditulis lagi paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Maksudnya apa sih? Jadi begini, Paulus menempatkan bahwa dirinya itu paling berdosa. Dirinya itu paling bejat begitu ya. Dan dia menjadi contoh buat orang lain. Hei, aku yang bejat, aku yang paling berdosa saja, Kristus menunjukkan kesabarannya. Kristus menebusku. Kristus kasih kepadaku. Apalagi kamu yang dosanya nggak seberapa dibanding aku. Wah, gitu loh ya. Ini maksudnya Paulus. Jadi Paulus ini menjadi contoh bagi mereka. Ya, buat orang-orang lain sudahlah. Ya. Dan ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kalau saya melihat anak-anak muda yang mungkin hidupnya tanda kutip ya belum benar di hadapan Tuhan, saya pun masih punya harapan untuk mereka. Kenapa? Karena saya ketika muda tidak lebih baik dari mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya. Dan saya sekarang menjadi seperti ini. Mungkin kau juga sama ketika kau melihat suamimu mungkin yang gak pernah ke gereja, susah dengar firman Tuhan, aduh hidupnya kacau. Jangan fokus kepada problem yang ada. Tetapi coba kita introspeksi diri, kita mengenang masa lalu kita. Dulu Anda tuh seperti apa sih? Anda yang seperti itu saja, Tuhan bisa ubah menjadi seperti sekarang. Masa sih suami Anda nggak bisa dirubah sama Tuhan? Betul nggak? Ketika kita melihat anak kita yang aduh kok seperti ini hidupnya, banyak permasalahan yang ada. Yuk kita lihat masa lalu kita. Bukankah masa lalu kita juga tidak lebih baik dari mereka? Tetapi kita ada di sini karena kesabaran Kristus. Karena itu jangan pernah menyerah. Mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita, yang belum terima Kristus, belum ada pertobatan, kita doakan. Kenapa? Loh, kita saja yang dulunya gak karu-karuan, itu pun Tuhan bisa tangkap. Apalagi mereka. Jadikan diri kita sebagai contoh. Dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Engkau tidak bisa mengubah, engkau tidak bisa memberi nasihat, engkau tidak bisa memaksa mereka untuk bertobat, tetapi engkau masih bisa melipat tangan dan berdoa untuk mereka, supaya Tuhan yang melembutkan hati mereka. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang menjadi renungan pada sore hari ini. Hari ini juga ada 2 jemaat setahu saya ya yang ulang tahun dan sudah cukup ramai di WhatsApp ya, untuk Pak Budi dan juga Ibu Eri ya. Karena itu saya akan berdoa untuk renungan sekaligus untuk Pak Budi dan Ibu Eri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan karena
Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang paling berdosa sebetulnya. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kesabaran Tuhan, karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, maka kami bisa ada sebagaimana kami ada. Karena itu Tuhan, jangan hilangkan harapan kami untuk membawa sebanyak mungkin orang mengenal Engkau. Biarlah melalui kami, melalui doa kami bisa menyebut nama-nama orang yang kami impikan. Mereka bisa berubah, mereka bisa terima Kristus seperti kami menerima Engkau. Seperti kami yang sudah diubahkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Budi dan juga Ibu Eri yang hari ini berulang tahun. Engkau yang sudah bimbing kedua anakmu ini sampai dengan hari ini, dan kami yakin dan percaya Engkau masih punya rancangan yang panjang, rancangan yang indah untuk kedua anakmu ini, sehingga mereka bisa menjadi berkat terutama di keluarga mereka masing-masing, dan tentu saja menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur ketika tadi malam kami mendapat info bahwa saudara Ricky sudah sembuh dan sudah berada di rumahnya. Nah, biarlah ini juga menambah iman kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami bersama Engkau. Sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut karena Engkau yang menghibur kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu pada Ricky, dan kami juga masih berdoa untuk beberapa jemaat yang masih merasakan sakit atau kelemahan di fisiknya. Engkau juga yang pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini akan bekerja luar biasa sehingga tidak keluar dengan sia-sia, tetapi akan membawa perubahan yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.